Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iva Hafidhotur Rohmatu Zahiro, absen 14 kelas 12 IPA 3, akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul menganalisis perkembangan ekonomi dan politik pada masa Orde Baru. Kehidupan politik Orde Baru. Kalau kita bicara soal Orde Baru, pasti yang paling teringat adalah nama Soeharto. Ya, Orde Baru dipimpin oleh Soeharto selama 32 tahun. Waktu yang tidak sebentar, cukup besar terhadap proses berjalannya negara kita ini, mulai dari kebijakan politik maupun kebijakan ekonomi. Kebijakan politik yang dikeluarkan terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan kebijakan politik luar negeri. Masing-masing kebijakan tentunya dikeluarkan berdasarkan kebutuhan negara. Idealnya, kebijakan yang dikeluarkan adalah yang menguntungkan dan mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Nah, kita lihat nih beberapa kebijakan politik pada masa Orde Baru. Pelaksanaan Pemilu 1971. Pemilu yang sudah diatur melalui SI MPR 1967 yang menetapkan pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1971 ini. Berbeda dengan pemilu pada tahun 1955, Orde Revolusi atau Orde Lama. Pada pemilu ini, para pejabat pemerintah hanya berpihak kepada salah satu peserta pemilu, yaitu Golkar. Dan kamu tahu, Golkarlah yang selalu memenangkan pemilu di tahun selanjutnya, hingga tahun 1997. Yang kedua, penyederhanaan partai politik. Penyederhanaan partai politik menjadi dua partai dan satu golongan karya. Dua partai dan satu golongan karya yaitu dui fungsi ABRI. Dui fungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik, ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal sebagai fraksi ABRI, sehingga kedudukannya pada masa Orde Baru sangat dominan. Yang keempat, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila, bahkan dilakukan pemutaran P4 untuk para pegawai negeri sipil. Kebijakan politik luar negeri Indonesia. Kebijakan politik luar negeri dapat kita lihat sebagai berikut. Indonesia menjadi anggota PBB kembali. Sewaktu Indonesia keluar dari PBB pada tanggal 7 Agustus 1965, Indonesia terkucilkan dari pergaulan internasional dan menyusahkan Indonesia dalam ekonomi maupun politik dunia. Kondisi ini lalu mendorong Indonesia kembali lagi menjadi anggota PBB menurut hasil sidang DPR GL. Jadi pada tanggal 28 September 1966, Indonesia resminya aktif kembali menjadi bagian anggota PBB. Pemulihan hubungan diplomatik antara Malaysia dengan Singapura serta pemutusan hubungan dengan Tiongkok. Pada tahun 1965, terjadi pertikaian antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Untuk memulihkan dan memperbaiki hubungan diplomatik, diadakan penandatanganan perjanjian antara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura lewat pengakuan kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni 1965. Memperkuat kerjasama regional serta internasional. Indonesia mulai menguatkan kerjasama regional dan internasional dengan menggunakan beberapa upaya, yaitu turut adil dalam pembentukan ASEAN. Indonesia sebagai salah satu pendiri ASEAN, mengirim kontingen Garuda dalam rangka misi perdamaian, ikut berperan dalam organisasi konferensi Islam atau OKI. Materi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru memang identik dengan Presiden kedua Indonesia yaitu Soeharto. Selain kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru diperkarsai oleh Soeharto untuk mengetahui perkembangan kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru. Simak penjelasan di bawah ini. Perkembangan kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru mempunyai Perkembangan kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru mempunyai slogan yang mengungkapkan fokus utama mereka dalam memperlakukan kebijakan ekonomi, yakni trilogi pembangunan.
pertumbuhan ekonomi yang lumayan tinggi, penyeimbangan pembangunan beserta hasilnya yang mengarahkan pada terwujudnya keadilan sosial untuk seluruh rakyat tahun 1966, kurang lebihnya sejumlah 650% setahun. Beberapa kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa Orde Baru ialah Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Pada April 1969, pemerintah merancang Rencana Pembangunan 5 Tahun Repelita dengan tujuan untuk meningkatkan sarana dalam ekonomi, kegiatan ekonomi, dan kebutuhan sandang serta pangan. Sistem Repelita akan dievaluasi selama 5 tahun sekali. Repelita 1 pada tanggal 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. Sasaran utama yang akan diraih adalah pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pertumbuhan ekonomi berhasil naik sebesar 3 hingga 5,7%, sementara tingkat inflasi menurun menjadi 47,8%. Namun kebijakan pada masa Repelita 1 dirasa hanya menguntungkan pihak investor Jepang serta golongan orang-orang kaya saja. Hal ini membangkitkan munculnya peristiwa malapetaka 15 Januari atau malari. Repelita 2 pada tanggal 1 April 1974 sampai 31 Maret 1700. Repelita 2 pada tanggal 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979 mengutamakan sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Repelita 3 pada tanggal 1 April 1979 sampai tanggal 31 Maret 1984. Repelita 3 menegaskan pada trilogi pembangunan dengan memusatkan pada asas pemerataan, yaitu pemerataan akan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan dan pelayanan, pemerataan pembagian penghasilan, pemerataan kesempatan bekerja, pemerataan kesempatan dalam berusaha, pemerataan kesempatan bergabung dalam pembangunan, pemerataan dalam menyebarkan pembangunan, pemerataan dalam memperoleh keadilan. Repelita 4 pada tanggal 1 April 1984 sampai dengan 31 Maret 1989 memusatkan pada sektor pertanian ke arah swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang bisa menghasilkan mesin sendiri. Repelita 5 pada tanggal 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994 memfokuskan pada sektor pertanian untuk meningkatkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja, dan cakap menghasilkan mesin-mesin sendiri. Repelita 6 dimulai pada tahun 1994. Pembangunan berpusat pada sektor ekonomi, industri, pertanian, dan peningkatan potensi sumber daya manusia. Revolusi Hijau. Revolusi Hijau pada hakikatnya adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari sistem tradisional ke sistem modern guna meningkatkan produksi pertanian. Biasanya dilancarkan 4 usaha pokok yang terdiri dari intensifikasi. Intensifikasi yakni penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pertanian untuk mengoptimalkan lahan yang ada untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Perubahan ini dilangsungkan melewati program panca usaha tani yang terdiri dari pemilihan dan pemakaian bibit, pemupukan yang pas, pengairan yang pas, pemberantasan hama dengan intensif, teknik atau cara penanaman yang baik. Ekstensifikasi yakni perluasan lahan pertanian untuk mendapatkan hasil pertanian yang lebih maksimal. Diversifikasi atau keanekaragaman usaha tani. Rehabilitasi yakni pemulihan daya produktivitas sumber daya pertanian yang telah kritis. Kesimpulannya, demokrasi Pancasila pada Orde Baru 1966 sampai 1998 berkeinginan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Orde Baru merencanakan dan melakukan program pembangunan ekonomi di segala bidang untuk memperbaiki keadaan bangsa Indonesia. Hingga pada akhir tahun 1980 dan 1990 pembangunan ekonomi berubah menjadi sistem mercusuar dan panglima. Akibatnya kesenjangan ekonomi terjadi antara pusat dan daerah serta. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.